Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, bagian kedua, yang merupakan materi IPA SMP kelas 7 semester 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan tentang pola interaksi dalam ekosistem. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, yang ketiga piramida makanan, yang keempat simbiosis, yang kelima predasi, dan yang keenam kompetisi. Kita bahas yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dalam satu rantai makanan ini terdapat organisme yang mempunyai peran sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada tanaman padi sebagai produsen, kemudian dimakan oleh burung, kemudian burung dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang. Nah, kalau elang sudah mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai. Nah, ini gambarnya, ini padi ya sebagai produsen, dia bisa menghasilkan butiran padi melalui fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Kemudian padi ini dimakan oleh burung sebagai konsumen pertama. Nah, burung ini dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen kedua, dan ular sawah dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian burung elang ini kalau sudah mati, maka dia akan dibusukkan atau diuraikan oleh bakteri. Hasil pembusukannya itu bisa menjadi pupuk untuk pertumbuhan padi. Yang kedua, jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh di sini ya, jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Coba kita lihat yang pertama di sini sebagai produsen ada bunga sepatu. Dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Nah, ini ya rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua. Nah, ini sebagai produsennya di sini ada sawi ya. Ada dua produsen di sini. Ini yang kedua sawi. Dimakan oleh ulat dulu ya, dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Yang ketiga, sawi ini dimakan oleh belalang, kemudian dimakan burung pipit dimakan oleh elang. Kemudian yang keempat, ya, sawi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh elang. Dan yang terakhir, sawi ini dimakan oleh tikus, dimakan oleh elang. Jadi ada 5 rantai makanan ya. Jadi jaring-jaring makan itu terdiri minimal 2 rantai makanan yang saling berhubungan tentunya. Kemudian ketiga ada piramida makanan, yaitu pengelompokan ekosistem berdasarkan jumlah komponennya dalam bentuk piramida. Makanya ada nama piramida di sini ya. Kelompok tersebut terdiri dari produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga atau puncak. Sama dengan di rantai makanan ada produsen, ada konsumen ya. Contoh ini piramida makanan ya, yang paling bawah ini sebagai produsen, kemudian di atasnya ada konsumen ke-1, kemudian yang di atasnya lagi konsumen kedua, kemudian ada konsumen ketiga atau puncak. Nah, tingkatan ini juga kadang disebut sebagai tropik, tingkat 1, tropik 1, tropik 2, dan seterusnya. Nah, yang paling bawah ini paling lebar, berarti menunjukkan bahwa jumlahnya paling banyak sebagai produsen. Konsumen ke-1 dibandingkan dengan konsumen kedua lebih banyak. Yang normal seperti itu ya. Jadi yang paling di bawahnya itu lebih banyak daripada yang di atasnya. Yang keempat ada simbiosis, yaitu merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis ini terbagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme.
Kita lihat satu persatu. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh, kupu-kupu atau lebah dengan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena dia bisa menghisap sari-sari manis dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena dibantu dalam penyerbukan. Kemudian ada bakteri Rhizobium leguminosarum dan tanaman polong-polongan. Nah, bakteri ini mengikat nitrogen dari udara yang diperlukan oleh tanaman polong-polongan. Kemudian bakteri ini juga bisa mendapat makanan dari tanaman polong-polongan, jadi saling menguntungkan. Lalat dengan bunga Rafflesia sama seperti kupu-kupu dengan bunga, ya, ada saling bantu dalam penyerbukan dan dapat. Bangau dengan kudanil, burung bangau diuntungkan dapat kutu dari kudanil. Kudanil diuntungkan karena dia bebas dari gangguan kutu. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Contoh, anggrek dengan pohon mangga. Ya, anggrek yang diuntungkan di sini, tapi pohon mangga tidak dirugikan. Ada ikan kecil remora dengan ikan hiu. Ya, remora ini diuntungkan karena dia menempel di ikan hiu. Jadi dia bisa selamat dari predator lain dan juga bisa mendapatkan sisa-sisa makanan ikan hiu. Ikan hiunya tidak merasa terganggu, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Kemudian ada rayap dengan protozoa berflagela dan ada katak dengan pepohonan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang mana pihak yang satu mendapat keuntungan tetapi merugikan pihak yang lain. Jadi salah satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contoh, nyamuk dengan manusia, sapi dengan cacing hati, lalat dengan buah, kemudian tikus dengan petani atau manusia. Nah, ini contohnya untuk komensalisme tadi, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora ini menempel terus di ikan hiu, jadi kalau ada sisa makanan dia makan, kemudian dia bisa aman dari predator yang lain. Kemudian ini ada kerbau dengan burung gagak, burung jalak ya, burung jalak. Kemudian ini ada nyamuk dengan manusia. Yang kelima ada predasi, yaitu bentuk interaksi antar organisme yang salah satu berperan sebagai predator atau pemangsa dan yang lainnya sebagai prey atau mangsa. Predasi ini dapat dilihat dengan jelas pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 dengan konsumen 2, konsumen 2 dengan konsumen 3, dan seterusnya. Contoh di sini ada zebra dengan harimau. Ini ada kudanil dengan beberapa harimau. Yang terakhir ada kompetisi, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Kompetisi, persaingan ya. Kompetisi ini terutama terjadi karena berebut sumber makanan, berebut tempat tinggal atau habitat, atau berebut pasangan. Contoh ini gambar pertama itu antara dua singa jantan yang berebut kekuasaan atau pasangannya. Ini antara singa dengan harimau yang berebut mangsa. Kemudian ini ada beberapa ikan di kolam yang berebut makanan. Ini yang berebut pasangan. Nah, video pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.